Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Tapi jadi di video kali ini aku seneng banget nih lagi ngasih inspirasi judul skripsi hukum buat teman-teman di sini. Dimana tema kali ini adalah tentang prostitusi. Prostitusi, dimana prostitusi ini memang hal yang sangat susah untuk dihilangkan dan udah menjamur banget, kayak di mana-mana ada prostitusi gitu. Nah, yang pengen kita angkat kali ini adalah judul-judul skripsi bertemakan prostitusi, dimana bisa diambil dari segi apanya nih Kak, kira-kira kalau misalnya aku mau angkat tentang skripsi tentang prostitusi, terutama yang pidana-pidana nih. Tapi Kak, prostitusi itu apaan dah? Aku kagak paham. Oke, buat kalian-kalian yang belum tahu prostitusi itu apa, prostitusi itu adalah sebuah kejahatan susila dan moral ya kalau menurut aku, yang dimana misalnya seseorang menjual jasa seks untuk orang lain kayak gitu loh. Jadi sesuatu yang perbuatan asusila yang dikomersialkan gitu, seperti itulah kalau misalnya secara singkatnya biar kalian paham gitu ya. Jadi setiap orang yang menjual atau menyediakan jasa seks yang dikomersialkan itu namanya prostitusi, dan prostitusi ini dilarang secara hukum dan tidak dilegalkan seperti ada negara-negara lain yang melegalkan. Di Indonesia itu nggak boleh dan benar-benar kejahatan asusila yang susah banget buat dibasmi. Dan kalian harus tahu yang lagi hot akhir-akhir ini aku bawain isu ya. Isu yang lagi hot akhir-akhir ini adalah banyaknya prostitusi secara online. Dimana online ini kayak kalian mesen barang di Shopee, bener-bener literally segampang itu untuk misalnya ada seseorang pengen nih, aku pengen deh coba sewa, tapi aku malas loh datang ke tempat-tempat prostitusi. Maksudnya biar aku nggak kelihatan juga kalau misalnya aku ketemu sama orang di sana, kan bahaya. Nah, makanya orang-orang biasanya memilih untuk menggunakan prostitusi secara online. Dan ini itu difasilitasi seperti itu loh. Jadi kayak misalnya ada by WhatsApp, ada nomor-nomornya gitu loh. Kita tinggal, aku mau dong booking dan ketemu di hotel ini, bisa nggak? Kira-kira jam berapa bisanya, kayak gitu. Segampang itu loh prostitusi secara online. Dan ini oke kalau misalnya orang itu dewasa. Orang dewasa aja sudah salah, apalagi orang-orang yang masih di bawah umur. Anak-anak SMA yang biasanya rasa penasarannya itu cukup tinggi, pasti bakal riskan banget kalau sampai mereka melakukan hal-hal seperti ini. Makanya hal ini itu harus banget dibasmi kalau bisa. Nah, apa yang aku sebutin tadi itu bisa kalian jabarin di latar belakang apabila kalian mengambil tema tentang prostitusi secara online. Nah, biasanya kalau menyangkut prostitusi online ini, judul-judul yang bisa diangkat adalah mengenai pertanggungjawaban para pihak yang terkait dalam prostitusi online. Jadi mungkin rumusan masalahnya adalah gimana sih pertanggungjawaban para pihak ini yang terlibat dalam prostitusi online ini. Aku kasih clue sedikit. Biasanya yang bertanggung jawab adalah pihak mucikarinya atau pihak yang melakukan penjualan. Misalnya jadi germo kayak gitu-gitu, biasanya mereka yang bertanggung jawab dan memang ada pasal yang mengatur mengenai hal ini. Biasanya cewek-cewek atau cowok-cowok misalnya yang dijual ini akan dijadikan seorang saksi dimana mereka itu termasuk saksi gitu loh, bukan termasuk tersangka atau terdakwa gitu. Nantinya mereka itu termasuk saksi yang cuma dimintain keterangan, kenapa kamu dijual, berapa kamu dijual, dan kenapa kamu bisa kenal sama mucikarinya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, yang enggak terkena sama sekali biasanya adalah pihak pengguna jasa prostitusi. Jadi orang yang mesen itu biasanya aman-aman aja, kalian bisa ikutin kasus dimana penggunanya itu nggak dipublish, nggak kelihatan, nggak tahu siapa yang menggunakan waktu pada saat itu. Jadi pengguna itu selama ini memang benar-benar aman. Gimana bisa terbasmi kalau penggunanya aja ya udah nggak ada resiko apapun yang bakal dia tanggung. Nah, kalau misalnya kalian bahas pertanggungjawaban di sini, berarti kalian bisa angkat hal ini secara normatif. Jadi kalian lihat deh pertanggungjawaban para pihak ini secara normatif, jadi secara undang-undang aja. Nggak perlu kalian meneliti atau ngasih pendapat argumen kalian gimana, cuman kalian ketiplek aja dari undang-undang kira-kira gimana sih pertanggungjawabannya. Nah, untuk hal ini itu, untuk yang belum diatur, kalian bisa masukin argumen kalian kayak, oh ini belum diatur, makanya pengguna jasa sampai saat ini juga nggak punya efek jera apapun karena memang hal ini tidak diatur, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau angkat secara empiris, mungkin kalian bisa
angkat pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan prostitusi. Tidak boleh melakukan prostitusi gitu misalnya. Tapi pada kenyataannya prostitusi itu sangat banyak dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini tuh nggak sejalan. Pasal ini itu nggak efektif untuk menjeratkan orang-orang. Kalian nggak lupa kan empiris itu apa? Ketidakefektifan suatu aturan atau tidak terlaksananya sebuah aturan. Itulah metode penelitian empiris. Jadi adanya yang rumusan masalah keduanya nih setelah pelaksanaannya gimana, mungkin kalian bisa bilang kayak apa nih yang membuat atau faktor-faktor pendukung adanya prostitusi atau faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum atau pembasmian terhadap prostitusi ini. Itu yang bisa kalian angkat kalau misalnya dari segi empiris. Kalau dari segi normatifnya cukup untuk dipertanggungjawabannya itu seperti apa, itu udah cukup banget menurut aku. Dan kalian harus tahu kalau misalnya kalian membuat sebuah penelitian, yang harus pertama kalian cek adalah di kampus kalian ada nggak sih penelitian yang sejenis kayak gitu. Kalau misalnya udah ada, nggak boleh kalian angkat yang mirip. Bukan, kalau misalnya mirip masih boleh, tapi yang sama persis seperti itu kalian nggak bisa. Jadi kalian pertama kalian amati dulu di skripsi di kampus kalian tuh seperti apa, ada nggak ya tentang ini, baru kalian tiru. Kalian boleh banget tiru, tapi nggak semuanya kalian tiru. Kalian juga harus memodifikasi apa yang jadi acuan kalian. Jadi kalau misalnya kalian lihat, oh ada nih yang ngatur tentang prostitusi, tapi dia dari segi pertanggungjawabannya nih, bukan dari segi empirisnya. Kalian boleh banget membedakan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Jadi, oke, aku bakal bikin empirisnya gitu di kota mana gitu misalnya. Nah kalau misalnya kalian nemu nih empirisnya di kota Denpasar gitu misalnya, karena ini di kota Denpasar, aku pengen meliti di daerah Badung atau Karangasem atau daerah lainnya yang menurut aku kayak ini pasti hasilnya bakal beda, karena setiap tempat itu hasil penelitiannya pasti bakal beda, jadi nggak bakal sama. Jadi jangan takut misalnya kalian mau angkat yang sama tapi tempatnya beda, itu masih ada gap research banget di sana. Oke, itu tadi saran-saran dari aku tentang skripsi pidana yang berkaitan sama prostitusi. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, aku bikinin lagi video-video tentang kayak gini per tema-tema gitu. Kalian bisa like video ini, kalian bisa komen juga di bawah, Kak lanjutin dong. Habis itu kalian juga harus banget subscribe channel ini biar aku semangat juga untuk bikinnya, karena aku juga kayaknya sekarang aku udah nentuin nih kalau misalnya aku pengen bikin video per tema-tema gini aja, karena video aku tentang judul-judul skripsi ini lumayan laris banget dan lumayan terbantu juga buat kalian yang bingung untuk cari inspirasi judul skripsi. Jadi jangan lupa subscribe channel ini guys, buat bantu kalian untuk menemukan skripsi kalian. Minimal kalian dapat judul skripsi deh setelah melihat video aku. Oke, see you on my next video. Bye bye.